Halo Gepips, balik lagi di podcast Getek. Generasi teknologi yang berkembang. Bersama kita mengarungi dunia dengan ilmu pengetahuan. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang deket banget sama kehidupan kita, para pelajar, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Teknologi katanya bikin belajar jadi gampang, aksesibel buat semua orang, tapi kok banyak juga yang bilang justru makin bikin rusak pendidikan. Nah, hari ini kita bakal dengerin langsung berbagai sudut pandang dari yang pro sampai kontra, dari yang jadi korban sampai yang ngerasain manfaatnya. Langsung aja kita dengerin insight-insight berharga dari berbagai narasumber kita. Let's go. Halo Gepips, sekarang kita mau mulai dari sudut pandang yang cukup kontroversial. Di sini kita ada Mas Raka yang dikenal punya pendapat bahwa teknologi justru bikin pendidikan jadi nggak penting. Bisa dielaborasikan Mas Raka, ini maksudnya tuh apa gitu Mas? Jadi menurut gua di era sekarang itu pendidikan formal itu kayak udah nggak sepenting kayak dulu, karena apa-apa informasi itu kita hanya bermodal dengan internet saja. Kayak misalnya kalau zaman dulu, kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi, kita harus baca-baca dulu ke perpustakaan ataupun baca-baca jurnal yang bener-bener ribet gitu. Nah, sekarang di era sekarang kita hanya perlu ke Google, nyari kata kunci yang kita mau, udah keluar hasilnya. Jadi menurut gua teknologi di zaman sekarang itu udah nggak sepenting kayak dulu lagi. Masuk akal sih. Berarti menurut lo teknologi itu malah bisa menggantikan peran pendidikan? Iya, banyak orang-orang yang sukses itu bukan karena sekolah aja, karena dia bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya kayak misalnya kita ingin belajar sesuatu, misalnya kayak MTK gitu. Nah, kita tinggal nyari aja di internet pembelajaran yang kita mau, misalnya tentang fungsi kuadrat. Nah, itu semua materi yang ada itu bahkan lebih lengkap daripada yang kita dapat di sekolah itu. Jadi menurut gua orang sukses itu bukan karena mereka sekolah, tapi melainkan karena mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk meraih kesuksesan. Berarti maksud lo itu mungkin pendidikan formal ya Mas ya? Lebih ke orang itu nggak perlu sekolah formal untuk dapat pendidikan karena di teknologi juga semuanya udah ada gitu. Ya, benar. Tapi ada juga nih yang bilang kalau teknologi bikin siswa jadi malas berpikir. Menurut lo gimana Mas? Banget, saya setuju banget dari pernyataan dari Karaya ini. Karena zaman sekarang itu siswa-siswa dikit-dikit apa-apa AI. Nah, padahal soal-soal yang dia pengen tahu itu bisa dia jawab sendiri tanpa memerlukan AI. Karena apa? Karena mereka udah ketergantungan sama AI. Apa-apa AI. Jadi menurunkan daya pikir kritis dia. Mereka nggak mau berproses gitu ya, langsung mau hasil jadinya aja gitu ya. Nah, jadi menurut lo teknologi ini lebih banyak negatifnya atau gimana buat pendidikan khususnya di Indonesia ini? Kalau nggak dikontrol, iya pendidikan bisa hilang esensinya. Nah, yang gua maksud esensi ini itu hilangnya proses kita untuk belajar, karena kita apa-apa enaknya serba instan gitu. Kalau zaman dulu untuk mendapatkan sebuah informasi itu kita memerlukan sumber kayak buku ataupun buku-buku yang tebal kayak ensiklopedia gitu ataupun jurnal. Nah, kehilangan esensi itu yang membuat kita udah kayak nggak rasa hidup lagi untuk belajar gitu. Jadi kita tinggal search aja udah ketemu. Jadi kalau misalnya nggak dikontrol, iya, terus pendidikan itu bisa kehilangan esensinya seperti itu. Berarti yang paling penting itu adalah bagaimana individu itu Iya, benar. menyikapi ya, Ya, si teknologi ini dan menyeimbangkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Iya, gitu ya. benar. Karena jangan sampai kita kalah ya dengan teknologi. Oleh karena gitu, terima kasih Mas Raka atas insight-nya yang luar biasa. Ini sangat Terima kasih Karaya. menggebrak sekali ya. Ini membuat kita jadi berpikir nih bagaimana nih seharusnya kita bersikap dengan adanya teknologi. Benar. Dan pendidikan yang sedang menjadi masalah krusial khususnya di Indonesia. Benar. Kita akan temukan wawasan-wawasan baru dan insight-insight yang
nggak kalah fresh di segmen berikutnya. Terima kasih. Dadah. Nah, sekarang kita bersama dengan Ibu JJ, seorang ibu rumah tangga yang melihat langsung anaknya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau dari pengalaman nyata ibu di rumah, bagaimana sih pengalaman ibu melihat anak ibu menggunakan teknologi untuk belajar? Kalau buat saya sendiri ya, apalagi habis COVID nih, COVID tuh bener-bener salah satu titik berat saya sebagai seorang ibu melihat anak saya tuh bener-bener nggak bisa lepas gitu dari HP, dari pagi sampai malam HP aja yang dipegang. Nah, itu salah satu bentuk yang dimana, wah, anak zaman sekarang bener-bener berbeda Canduan ya, gitu Bu, ya. Itu salah satu hal yang buat saya, aduh, gimana nih cara anak saya tuh biar nggak kayak gitu gitu. Nah, kalau ibu lihat sendiri, anak ibu itu teknologi itu berdampak sejauh apa gitu ke anak ibu? Sebenarnya ya, kalau saya lihat anak saya itu bukan yang kekurangan sama informasi, apalagi kalau misalnya ada berita-berita dia tuh selalu update gitu sama berita-berita. Cuman masalahnya penggunaan media sosialnya itu yang terlalu berlebihan bagi saya, yang bisa 24/7 dia ngelakuin itu. Nah, itu salah satu dampak yang dimana dia bener-bener nggak bisa menghilangkan rasa senangnya dia, atau merasa kalau semua hal itu cuman harus dilihat dari media sosial. Dan kalau misalkan enggak, ntar kekurangan informasi, ntar ketinggalan sama teman-temannya, dia takutnya itu. Istilahnya FOMO ya, Bu? Iya, oh iya bener ya. Nah, berarti anak ibu masih sekolah ya, Bu? Iya, kebetulan. Nah, dalam dia bersekolah, belajar, atau misal bersosialisasi, itu tuh jadi berdampak berubah banget gitu nggak, Bu, dengan adanya teknologi sekarang ini? Kalau menurut saya dari cara belajar di sekolah maupun di rumah saat PJJ itu sama, nggak berubah. Kayak setiap kali ngumpulin tugas ada harus di Google Drive atau dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk poster. Nah, kayak gitu tuh bikin dia akhirnya sekolah aja online, masa aku nggak ini aja sih, aku nggak lihat HP terus gitu. Kenapa? Makanya kalau setiap kali saya selalu bilang jangan main HP mulu, jawabannya lah orang semuanya di HP, kan juga belajar di HP. Bener ya, bener Tuh sekali pasti alasannya belajar, Bu, tapi dari pagi sampai malam nih, jadi saya nggak Pasti tahu. pegang gitu ya. Lupa. Jadi sekolah itu seolah mengharuskan memang pegang handphone terus ya, Bu, mau tidak mau ya. Mau nggak mau, cuman di sini menurut saya letak paling ngerasain Masalah gitu perbedaan anak saya berbeda adalah kalau misalkan udah nggak pakai HP, dia tuh jadi cepet linglung, terus cepet capek. Jadi daya fokus itu jadi berkurang. Jadi walaupun sering pakai HP, tapi daya ingatnya atau apa yang udah saya bilang tuh bisa dia cepet lupa gitu. Nah, saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Apa mungkin karena terlalu fokus sama satu titik gitu, satu hal, jadi ketika dikasih hal yang lain dia malah kurang terbiasa, jadi lupa gitu. Kayak gitu. Berarti sih. itu berpengaruh bisa kayak ke nilainya atau apa gitu nggak, Bu? Iya, apalagi semasa PJJ ya, itu bener-bener nilainya tuh anjlok, merah. Aduh, saya nggak ngerti lagi tuh kenapa. Mungkin ya kalau misalkan alasan dia ini mah karena ini mah terlalu, gurunya juga nggak ngajarin, pasti alasannya tuh kayak gitu. Jadi saya juga bingung nih, gimana caranya dia bisa dapet ilmu, tapi ilmu tuh yang tentang pendidikan gitu, nggak cuman ilmu yang berhubungan sama media sosial dia gitu. Itu sih yang bikin saya sampai sekarang tuh masih bingung gitu. Nah, kalau gitu ada nggak dari ibu punya harapan gitu untuk anak ibu, atau misalnya sekolah atau teknologi sekarang itu sebaiknya seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya ya baiknya, karena udah terbiasa ya, Bu, udah megang HP dari awal, jadi mau nggak mau kita terbiasa gitu ikutin anaknya. Cuman saya pengen banget gimana caranya dia tetap bisa main HP, cuman pendidikannya tuh nggak ketinggalan gitu, Bu. Itu yang jadi masalah buat saya harapannya cuma itu. Yang penting dia tetap bisa berteknologi namun pendidikannya tidak terlupakan, itu ya poinnya. Iya, ya, benar. Nah, kalau gitu kita akan temuin jawabannya di segmen berikutnya. Terima kasih. Halo Cinta. Halo Cinta. Kamu anaknya Bu JJ tadi ya? Iya. Kalau boleh tahu, boleh nggak ceritain sudut pandang kamu selama
menjalani sekolah atau belajar dengan teknologi? Awalnya aku pakai HP buat belajar online, tapi lama-lama aku malah pakai HP itu buat kayak main game, terus buka sosial media lainnya kayak seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Berarti itu awalnya karena COVID gitu ya Pak? Iya, karena COVID. Terus kan kita kan dikasih tugasnya kan secara online kan, banyak kayak bikin bikin tugas di online. Tapi malah jadi kecanduan hal yang lain. Kamu ngerasa kecanduan atau nggak bisa lepas gitu berarti ya? Dari diri aku sih ya, aku ngerasa kecanduan, jadi kayak susah lepasnya. Kadang kalau misalnya sehari nggak main HP tuh kayak ada rasa gelisah gitu. Berarti itu ngaruh ya ke sekolah kamu, ke pendidikan kayak gitu ya? Menurut aku ya kayak di diri aku tuh ngaruh, karena terkadang aku juga jadi nggak fokus belajarnya, jadi males-malesan, terus jadi gampang ngantuk, karena kan kalau misalnya udah main HP kan, kayak udah main sosmed, itu jadi kayak lupa waktu, jadinya ngantuk pas di sekolahnya. Terus juga jadi sering jarang ngerjain tugas, jadi ketinggalan gitu ngumpulnya. Berarti kamu punya masalah di mengontrol diri sama kedisiplinan gitu ya? Iya. Kamu ada berharap nggak sih kayak seharusnya teknologi itu bisa digunain dengan kayak gimana gitu? Aku sih berharap kayak teknologi tuh digunain buat belajar yang kayak beneran terarah, beneran ada, nggak cuman bisa buat main-main terus. Jadi udah teratur jam belajarnya sama jam buat main sosmed lainnya. Kalau gitu jangan khawatir sih, karena sebenarnya ada banget solusinya. Karena teknologi itu kan gak cuma dampak negatifnya aja, tapi ada positifnya. Nah, kalau kamu, Cinta, dan teman-teman semua yang nonton ini mau tahu gimana solusinya, bisa nonton di segmen berikut. Hai Gepips, kembali lagi di podcast Geptek, generasi teknologi yang berkembang. Nah, sekarang kita ada di segmen selanjutnya bersama bintang tamu yang luar biasa dan pasti kalian familiar banget sama mukanya, yaitu Mbak Hala. Sebagai founder aplikasi Meja Belajar. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, boleh dong kita kenalan dulu Mbak Hala itu siapa sih dan dari mana asalnya? Oke, halo, sebelumnya nama aku Hala. Jadi aku lulusan dari S1 Universitas Indonesia jurusan Antropologi Sosial. Nah, di mana aku berasal dari Jakarta. Aku asli Jakarta. Nah, sebagai yang kita tahu, tadi Mbak Hala itu juga lulusan salah satu universitas ternama di Indonesia, tapi di satu sisi juga bukan punya latar belakang pendidikan gitu ya Mbak. Nah, apa sih yang bikin Mbak Hala itu concern sama pendidikan sampai akhirnya membuat aplikasi Meja Belajar ini? Oke, jadi walaupun memang jurusan saya tidak terlalu mengarah kepada pendidikan, tapi saya kebetulan punya teman yang memang dia ada di bidang tersebut. Nah, jadi karena memang awalnya banget itu dari ponakan saya yang kesulitan belajar, saya tuh curhat ke teman saya. Nah, teman saya ini yang memang bidangnya di pendidikan itu bilang kayak, kenapa kita nggak buat aja aplikasi belajar yang bisa memudahkan anak-anak yang ada di pandemi ini, contohnya kayak anak SD yang PJJ dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu saya kepikiran, oh iya, kenapa nggak bikin aja suatu aplikasi yang bisa memudahkan anak-anak untuk belajar tanpa adanya batasan waktu ataupun jarak tertentu. Jadi kan nggak harus ngumpul di satu tempat, tapi bisa di rumah masing-masing. Betul. Nah, tapi kan yang kita tahu ya Mbak, kalau Meja Belajar ini adalah platform belajar yang ada di gadget gitu ya, di gawai. Nah, itu apakah bukannya malah jadi memudahkan remaja untuk terdistraksi, buka media sosial atau apa, apalagi istilahnya belum punya self control yang baik gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Mbak sendiri tuh ada nggak sih solusi atau ada pandangan terkait teknologi dalam pendidikan itu kayak gimana? Jadi untuk hal tersebut, Meja Belajar tuh punya keunggulan, di mana keunggulannya itu adalah ketika nantinya siswa diberi pilihan untuk belajar 1 jam, 3 jam, 5 jam, dan lain sebagainya, siswa itu akan tetap ada di aplikasi tersebut, tidak bisa membuka tab lain. Nah, persyaratannya adalah harus menyelesaikan jam belajarnya itu atau menyelesaikan suatu materi
satu mapel gitu di dalam aplikasi meja belajar. Jadi kayak game gitu ya, Mbak? Betul. Jadi ada challenge-nya tersendiri. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari meja belajar gitu. Jadi itu kayak membatasi remaja-remaja ini untuk pindah-pindah ke media sosial atau aplikasi lain gitu ya, Mbak ya. Jadi mereka bisa lebih fokus buat Betul. belajar gitu. Bener banget. Nah, tapi kalau dari sebagai founder asik tuh, dari meja belajar ini, Mbak ada concern tersendiri gitu nggak sih dengan setelah pandemi anak-anak pas semua pada megang gadget atau apa? Ada nggak sih Mbak kayak awareness gitu buat teman-teman mungkin yang nonton di sini, eh, cara bijak gitu untuk menggunakan gadget Nah, untuk hal tersebut, sekarang kan Gen Z tuh udah pinter nih ya. banget? Untuk ngatur-ngatur waktu tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Untuk hal tersebut, ya kalau bisa sebagai remaja yang memang masih aktif untuk belajar, itu tuh kalau bisa kalian membatasi dulu nih durasi layar kalian. Kan sekarang HP udah canggih nih ya, ada durasi layar. Benar, Nah, kalau benar. bisa kayak gitu. Screen time tuh ya, Betul. Mbak, ya? Nah, biar nantinya nggak selalu bersosmed terus dan juga bisa menjaga adanya moral dalam diri kita gitu jadinya. Iya sih, apalagi serem banget ya. Mungkin pendidikan secara materi mereka baik ya, cuma kalau moral itu memang Belum tentu. berbahaya ya. Jadi Betul. kita harus bijak-bijak nih dalam bermedia sosial, Betul. dalam berinternet, dalam berteknologi karena dunia itu luas banget Betul ya. banget. Nah, kalau dari inovasi Mbak Hala ini sih aku bisa nyimpulin kalau teknologi itu sebenarnya juga bisa jadi solusi ya, Mbak. Betul. Dari modernisasi ini, Betul. dari teknologi-teknologi ini bisa menjadi solusi juga gitu. Nah, dengan market penggunaan teknologi sekarang ini yang khawatir tuh bukan cuma anak-anaknya aja Betul gitu ya. banget, betul banget. Sekarang juga sampai orang tuanya, apalagi kalau udah bahas soal pendidikan. Itu orang tua pasti jadi khawatir banget kalau misalnya udah kecanduan gadget, nilainya turun, gak fokus belajar, main HP terus. Nah, itu pandangan dari Mbak Hala sendiri itu gimana gitu? Oke, kalau dari saya sendiri ya, orang tua tuh memang tugasnya adalah mengarahkan anaknya. Nah, apalagi kalau misalnya anak udah remaja itu susah banget untuk diatur ya kan. Benar-benar. Nah, jadi orang tua itu bisa mengarahkan anaknya untuk menggunakan teknologi di dampak-dampak positifnya. Contohnya seperti menggunakan aplikasi-aplikasi belajar seperti meja belajar ini, agar nantinya orang tua juga bisa loh nge-track penggunaan teknologi. Oh, ada fiturnya Iya, ya, betul, Mbak? ada fiturnya. Jadi di dalam aplikasi itu orang tua bisa tahu anaknya ini menggunakan aplikasi meja belajar ini sudah sampai mana belajarnya. Nah, seperti sekali itu. ya. Nah, jadi bisa tetap terarah dan juga anaknya juga tetap bisa menggunakan teknologi di hal-hal yang positif gitu. Canggih banget sih ini emang. Betul. Nah, kalau gitu kita nggak perlu khawatir lagi tentang dampak-dampak negatif dari teknologi, apalagi juga orang tua bisa banget ngawasin anaknya lewat fitur dari Betul. meja Meja belajar. belajar. Coba kalau dari Mbak Hala ada nggak sih pesan untuk mungkin teman-teman yang nonton yang masih sekolah dan lagi kecanduan gadget nih? Ada nggak? Oke, bijak-bijaklah dalam bersosial media karena sesungguhnya teknologi itu nggak cuma ada di dampak negatif, tapi juga ada di dampak positif, gitu. Jadi jangan sampai melewatkan dampak positifnya ya Mbak Hala ya. Oke. Manfaatin dengan sebaik mungkin. Betul. Kalau begitu sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Nah, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama foundernya Meja Belajar, sekarang kita bareng bakal ngobrol langsung sama pengguna Meja Belajar. Halo semuanya, aku Akila, pengguna aplikasi Meja Belajar. Asik. Sekarang kita mau denger nih dari penggunanya langsung. Akila, sejak kapan sih kamu pakai Meja Belajar ini? Untuk penggunaan aplikasinya sendiri, aku udah menggunakan sejak 1 tahun yang lalu. Dimana pada saat itu aku lagi mencari bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien. Dan ternyata temen aku tuh merekomendasiin aplikasi Meja Belajar ini. Dan pada saat itu aku juga langsung menginstal, ternyata emang sangat membantu aku dalam belajar. Berarti ini helpful banget ya. Apa sih efeknya gitu atau bedanya dari cara belajar kamu sebelumnya? Kalau untuk bedanya, sebelum aku menggunakan aplikasi ini, jadwal belajarku tuh sangat terjadwal. Kadang masih sering menunda tugas. Nah, setelah mengetahui aplikasi ini, jadi aku lebih terarah lah belajarnya. Dimana dalam aplikasi ini tuh ada fitur pengingat, terus pencatatan materi, dan ada to-do list. Jadi belajarku tuh jadi terarah. Oh, gitu.
Nah, kamu kan belajarnya itu pakai gawai ya, handphone atau laptop. Menurut kamu teknologi itu membantu atau justru malah mengganggu kamu dalam belajar? Kalau untuk aku sendiri tuh sangat membantu karena aku bisa membuat jadwal sendiri. Jadi waktu belajar aku tuh lebih efektif dan tidak kebanyakan scroll-scroll yang tidak penting lah. Oh gitu. Tapi pasti ya sebagai remaja itu ada pengen gitu ya buka media sosial atau apa itu. Kamu terdistraksi nggak sih waktu belajar atau pengen jadi buka aplikasi lain gitu? Kalau terdistraksi sih pasti karena siapa sih yang nggak mau buka sosial media? Betul. Tapi untuk aplikasi ini sendiri tuh sangat canggih karena sebelum waktu belajar kita tuh habis, kita nggak bisa keluar dari aplikasi itu. Oh, canggih ya berarti ya. Canggih banget. Nah, oke terakhir nih. Sebagai pelajar, kamu ada nggak nih pesan buat pelajar-pelajar lain di rumah? Pesan-pesannya, gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengalih fokus. Pilihlah aplikasi yang membantu kamu belajar dan atur waktu dengan baik. Dan tetap seimbangkan antara belajar offline dan online agar pemahaman lebih maksimal. Oke deh, makasih Acila. Kita semua udah denger nih testimoninya langsung, jadi nggak perlu ragu lagi antara dampak negatif dan positif dari teknologi untuk pendidikan karena semuanya udah ada solusinya. Terima kasih. Download ya guys. Nah, Gaptips, dari obrolan hari ini kita bisa lihat bahwa teknologi ini bukan sepenuhnya baik atau buruk. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan bisa membawa dampak negatif seperti kecanduan dan menurunnya fokus belajar, tapi juga banyak banget dampak positif berupa kemudahan akses, fleksibilitas, dan inovasi pembelajaran. Kuncinya ada pada penggunaan yang bijak dan terkontrol. Kalau gitu, sampai jumpa ya Gaptips. Aku Raya, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Getek, generasi teknologi yang berkembang bersama kita mengarungi dunia dengan ilmu pengetahuan. Dadah!